Saudara, kami akan kembali dengan perbincangan bersama perancang menu jamuan para kepala negara di KTT G20. Usai jeda bersama Valentina Sitorus. Terima kasih saudara Anda masih setia bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, jamuan makan siang dan makan malam di KTT G20 menyisakan kisah tersendiri. Dari topik obrolan, pakaian, sampai dengan makanan. Bahkan makanan yang sudah disajikan ini sudah direncanakan sejak Februari 2022. Perencanaan makanan dilakukan sangat matang, termasuk soal konsep, penyajian, dan keamanan pangan yang ketat. Makanan yang dihidangkan untuk para pemimpin dan delegasi KTT G20 disesuaikan dengan tema kuliner yang diusung, yakni Aneka Ratna Mutu Manikam. Melalui tema ini, sang perancang makanan untuk menu di KTT G20, William Wongso, memperkenalkan identitas rasa kuliner dari beberapa daerah di Indonesia. William juga membuat menu vegetarian dan memastikan makanan untuk selalu tetap hangat sampai ke detail piring saji yang akan digunakan. Menu yang dirancang juga disesuaikan dengan tema Diversity in One. Nah, saudara, KTT G20 digelar di Indonesia tentu menjadi dan membuat kebanggaan sendiri. Terlebih untuk kuliner Nusantara yang mewakili budaya Indonesia yang untuk menjamu para kepala negara. Nah, pakar kuliner Indonesia William Wongso didaulat menjadi perancang makanan di KTT G20 akan bercerita bagaimana tantangan yang dihadapi dalam menjamu banyak pemimpin dunia yang hadir di Nusa Dua Bali kala itu. Sudah bergabung secara daring pagi hari ini Bapak William Wongso. Selamat pagi Pak, apa kabar? Salam sehat selalu. Pagi. Iya Pak. Selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu. Pak, jadi gimana nih kesannya G20 sudah berakhir, tapi memang saat ini banyak sekali yang mengulik ya, karena kemarin ada soal desain baju yang digunakan para pimpinan negara, kemudian juga tentu yang jadi penasaran adalah gimana sih tentang makanan kuliner Nusantara yang disajikan dalam KTT G20. Nah, dengan konsep Diversity in One, ini gimana Pak William Wongso untuk memperoleh tema ini? Begini, memang dalam briefing semua dengan Seknek Kemlu pada awalnya sejak Februari, memang kita mau mencari satu tema. Ini kan kesatuan, penyatuan dari 20 negara. Ya. Dan juga Indonesia itu juga terdiri dari 17.000 kepulauan. Jadi dengan dialek yang sampai sekitar 734 provinsi dan lain sebagainya. Jadi saya rangkumkan dalam satu tema Indonesia yang sangat legendaris, yaitu Aneka Ratna Mutu Manikam. Jadi perbedaan tapi menjadi tetap bersatu. Dan kaitan dengan G20 dalam bahasa Inggrisnya yaitu Diversity in One. 20 negara dan negara-negara lain yang ikut berpartisipasi. Kita tetap punya spirit yang satu untuk kedamaian dan kesehatan dunia. Oke, mungkin kalau secara global disebutnya diversity in one, tapi kalau kemarin lihat menu, terutama di welcoming dinner gitu ya, untuk appetizer-nya itu adalah menu Aneka Ratna Mutu Manikam, dan kemudian baru menu utamanya adalah menu Nusantara. Nah, itu sebenarnya yang disajikan di Aneka Ratna Mutu Manikam itu makanan apa sih Pak William? Kalau tadi dikatakan bahwa ini berusaha menyajikan menu yang ada menjadi menu cita rasa lokal dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Memang kita karena Indonesia itu begitu luas, jadi kita merangkum menggunakan acuan dasar, yaitu lima tujuan pariwisata super. Yaitu ada Toba, ada Borobudur, ada Jawa Tengah, ada Likupang, ada Labuan Bajo, dan lain sebagainya, juga ditambah dengan Sumatera Barat. Karena nggak mungkin kita menyajikan semua elemen Indonesia itu dalam satu wadah. Yeah. Jadi ini lebih sifatnya representatif, menunjukkan kepada para
kepala negara bahwa Indonesia itu food culture-nya atau budaya kulinernya itu mungkin salah satu yang paling ragam di dunia, karena yaitu terdiri dari 17.000 kepulauan dengan span antara barat dan timur sampai 5.000 kilometer lebih gitu. Oke, Pak William, ini kan berarti di gelaran KTT G20 ini adalah yang mendesain semua menu ya, berarti dari B20, kemudian sesi working group sampai dengan working lunch, maksud kami sampai dengan ke welcoming dinner gitu ya Pak? Saya hanya bertanggung jawab untuk semua kegiatan tanggal 15-16. Oh, jadi hanya itu, yang puncak, ya, acara puncak KTT ya? Iya. Okay. Itu ada working lunch oleh Kempinski, jadi kita kolaborasi dengan tim Kempinski, ya. Terus kalau di GWK itu 500 orang lebih, itu di cater oleh MNN Catering. Ya, oke. Jadi saya membuat desain menunya, aplikasinya dengan banyak pertimbangannya, bahwa untuk acara seperti ini food safety adalah number one, sehingga selama Februari sampai yang terakhir testing melakukan kita uji icip dan merubah plating dan lain sebagainya itu selalu didamping oleh Pas Pampres. Saya minta bahwa semua bahan yang kita pakai itu dites terlebih dahulu, layak atau tidak. Kalau tidak layak kita nggak pakai. Jangan sampai nanti hari H ada yang di reject gitu. Itu yang bisa berantakan gitu. Oke, tadi menarik Pak William, ini ada pengawasan dari Pas Pampres, kemudian yang diawasi itu bukan hanya ketika makanan sudah jadi, tapi dari proses belanjanya, dari proses desainnya, terus habis itu tentang ada tantangan yang lain lah, terutama juga rasa supaya memang setiap orang bisa memakannya gitu. Ini dari proses ini ada berapa kali quality control gitu istilahnya sampai akhirnya oke, ini layak untuk dihidangkan gitu Pak? Kita melakukan sesi uji icip di Bali itu sampai 4 kali ya kira-kira, 4 atau 5 kali. Jadi Pas Pampres itu menetes makanan yang akan disajikan. Jadi bahannya sudah tertata, terdata, bahan apa aja yang kita pakai, itu semua saya minta dites, termasuk air minum. Oke. Nah, jadi kalau udah layak baru kita pakai selanjutnya. Oke, 4 kali dites. Nah, kan kalau makanan Indonesia, terutama ini kan pasti ada sajian rendang ya Pak ya, terutama dalam welcoming dinner kalau nggak salah. Koreksi jika saya salah. Ini bagaimana menjaga cita rasa asli itu tetap ada, tapi juga menjamin bahwa rasa yang disuguhkan itu bisa dinikmati oleh semua orang, karena kan tentu ini banyak pertimbangan-pertimbangan sekali ya, apalagi jika kita tahu tamu negara itu mungkin juga rada asing gitu dengan cita rasa rempah-rempah Indonesia yang sangat kental gitu istilahnya. Jadi nggak ada masalah, yang paling utama yang kita pastikan adalah tidak pedas, kedua semuanya halal, tidak mengandung alkohol, dan pola masaknya, pola sajinya adalah pola saji internasional. Kita nggak bisa menyajikan seperti ini seperti prasmanan atau nasi bungkus gitu. Tapi ini disajikan secara kaidah norma internasional. Jadi bahan-bahan kita pakai juga kita perjelas di situ. Misalnya daging itu adalah daging wagyu tapi dari Lampung gitu. Iya. Itu disajikan dengan saus rendang, bumbunya bumbu asli Indonesia. Iya, tentu sebenarnya ini perkara yang mudah ya, hanya soal makanan. Tapi karena ini kita menyelenggarakan untuk event kelas dunia, otomatis persiapan, kemudian hal-hal yang di situ udah harus dipersiapkan dengan sedetail mungkin begitu. Pak, kita juga mau ngobrolin soal menu yang disajikan nih, karena mungkin kami hanya di televisi itu tidak bisa melihat banyak tentang menu-menu yang disajikan. Nah, mungkin di layar kaca ini juga akan ditayangkan beberapa cuplikan foto-foto menu. Nah, ini mungkin Pak William juga bisa melihat ini apa dan apa yang ingin ditunjukkan, cita rasa apa yang ingin ditunjukkan kepada tamu saat jadi ini ada perpaduan aneka elemen dari Indonesia. Itu di situ ada rasa mangga, buah tradisi Indonesia, ada seaweed dari hikama, itu adalah bangkuang,
terus jeruk Bali, ya. Nah itu kita rangkumkan untuk representasi. Oke Pak William, ini berarti termasuk makanan pembuka, penutup atau justru? Oke, sepertinya masih ada gangguan komunikasi, saudara di sini. Tapi nanti yang paling menarik adalah kita pasti akan ingin mengetahui nih ya, ada apa ya, sidebar daripada penunjukan Pak William Wongso saat dipasrahi untuk bisa mendesain menu dalam rangkaian besar gelaran utama KTT G20. Tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Di Grand Final Suci Tawa Satu Negara. Panggung ini memang membuktikan ini tempat tumbuhnya para komik. Penampilan lo bagus banget. Terima kasih, Gautama Sinu Maesa. Terima kasih, saya Ono Bagran. Ikuti kembali pecahnya puncak perebutan gelar komika terbaik tahun ini. Grand Final Suci X Minggu 20 November di Kompas TV. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan, bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan, bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Saudara masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan dan kali ini kita juga masih bergabung dengan praktisi kuliner Pak William Wongso yang kemarin ikut andil dalam penyusunan menu di dalam puncak KTT G20. Pak William, maaf tadi sempat ada gangguan komunikasi, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi ya gini, kembali tentang menu yang tadi disajikan. Ya, Aneka Ratna Mutu Manikam Diversity in One, yaitu kita menunjukkan keragam Indonesia dari buah-buah tropis yang kita tuh dua tropis yang luar biasa ragamnya. Di situ kita tampilkan mangga, ada seaweed dari ganggang laut. Hikama itu adalah hikama itu apa ya? Bangkuang. Bangkuang itu memang bukan aslinya bukan dari Indonesia. Banyak kita temuin di Meksiko. Pomelo salad yaitu jeruk Bali. Terus dengan menggunakan rujak dressing saus selada atau rujak Bali. Karena kita tempatnya di Bali. Terus ditambah dengan proteinnya itu ada scallop. Terus udang kepiting soka. Dan juga khas Likupang atau Manado, bakwan
jagung Bakwan dengan jagung. kepiting produksi Indonesia yang terbaik gitu. Jadi itu semua elemen-elemen itu semua kita pertimbangkan. Oke, ini berarti makanan pembuka ya Pak ya? Atau justru makanan penutup? Ya, Oke. makanan pembuka. Oke, berarti ini namanya bisa disebut Pak Aneka Ratna Mutu Manikam itu tadi ya? Iya. Untuk makanan pembuka. Nah, kalau untuk makanan menu utamanya nih Pak, menu utama waktu itu di menu yang terfoto itu aneka Nusantara gitu ya? Atau gimana ini Pak? Nah, ini gambar menjelaskan menu apa ini? Jadi ada dua, kalau kita menyajikan ini supaya mereka tidak terlalu ribet untuk makan tidak makan. Jadi kita selalu menggunakan dua jenis protein, satu ikan, satu daging. Jadi daging itu yang kita pakai adalah daging wagyu yang diternakan di Lampung dengan ikan kakap putih gitu kita sajikan, tapi sausnya Indonesia. Oke. Hanya memang pada saat terakhir Bapak Presiden ingin mengganti beras atau nasi dengan singkong. Itu dalam program diversifikasi pangan. Oke, nah kemudian next ini merupakan hidangan penutup-kah Pak atau seperti apa? Namanya Bukan, apa ini Pak? Ini vegetarian ini. Oh, ini ini pembuka vegetarian. tapi vegetarian, iya. Yang penutup adalah menggunakan bahan coklat dari Aceh. Ya, coklat mus, terus dengan tuil atau semacam cookies terbuat dari beras. Terus dengan rasa ada mango, terus ketan hitam sebagai salah satu bagian daripada dessert itu, dan juga parutan kelapa. Kalau yang ini, yang difoto sekarang ini adalah menu dari Working Lunch yang dikolaborasikan dengan oleh timnya Pak Kempinski. Oh, oke. Ya. Oke, Pak, ini kan waktu itu pas welcoming dinner yang paling menarik perhatian soal kuliner ini adalah ucapan Pak Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa ya semoga tidak kepedasan begitu ya. Nah, setelah gelaran acara itu apakah ada Pak cerita dari rekan kerja Pak William yang memang on duty di sana saat itu yang mengatakan bahwa Pak katanya dari Perdana Menteri ini kepedesan, Pak katanya pimpinan ini gimana Pak? Ada nggak yang soal komentar soal cita itu rasa? awal itu spontanitas daripada Bapak Presiden yang luar biasa, bahwa beliau itu tahu bahwa banyak image di mana-mana seolah-olah makan Indonesia itu pedas. Padahal pedas di Indonesia itu tergantung dari sambal. Mau tambah sambal pedas. Hanya beberapa daerah itu memang pedasnya seperti di Sulawesi Utara itu pedasnya langsung rica-rica dimasuk dalam masakan gitu. Jadi cuma sebagai warning aja, tapi dalam kenyataan kita udah tahu dari awal bahwa pedas itu tidak bisa dikompromikan. Iya ya, betul, ada level-levelnya dan mungkin itu adalah kalimat Pak Presiden Jokowi untuk membuat kehangatan dalam welcoming dinner kala itu ya Pak ya. Oke, Pak William, apa saja sih tantangan yang mungkin ini menjadi suatu hal yang beda begitu, yang baru kali pertama dialami Pak William dalam rangka menyiapkan makanan? Tantangannya begini ya, kita itu waktu mendesain menu, kita bukan mendesain menu fine dining karena mengacu pada yang datang Presiden. Kita harus tahu rambu-rambunya bahwa keamanan pangan, bahan tidak kompromi, dan juga yang penting salah satu adalah ini tidak diadakan di dalam restoran atau ruangan tertutup di mana ada fasilitas dapur dan lain sebagainya. Hal-hal teknis itu harus dipertimbangkan dari awal agar nanti pelaksanaannya tidak rancu. Kalau kita diadakan di dalam restoran cuma 20 orang itu beda, ini 500 orang gitu. 500 orang dengan kondisi makanan yang harus tetap hangat. Nah itu gimana ruangan itu terbuka, mekanismenya? Terus ditambah lagi masing-masing menjelang hari H, masing-masing negara dan masing-masing kepala negara ada beberapa yang sudah memasukkan preferensi makanan. Oh, ada request khusus gitu ya? Iya, ada yang tidak makan kacang-kacangan, ada yang tidak makan dingin, ada yang tidak makan bahan mentah-mentahan, protein mentah, terus ada yang tidak makan
ada yang alergi terhadap beberapa makanan. Jadi hal-hal itu banyak terkait. Ini kerjaan bukan kerjaan desain menu, kerjaan semua pihak yang ikut untuk melaksanakan hal ini. Karena waktu-waktu mengirim makanan-makanan itu tuh sudah tercatat meja, nomor dan sebagainya. Presiden mana yang tidak makan jangan sampai salah kirim gitu. Oke, Pak William, ini kan Pak William bilang tadi kalau misalnya untuk mempersiapkan desain menu itu dimulai sejak Februari 2022. Nah, biasanya kita punya timeline khusus gitu Pak. Misal, Hamin 3 bulan pelaksanaan apa yang harus sudah beres, Hamin 2 bulan apa yang harus ditargetkan sudah finish. Nah, itu seperti apa Pak William? Itu kan kita juga ada desain khusus perangkat saji oleh Jenggara. Itu kan nggak bisa cuman ujuk-ujuk didesain aja. Presiden minta bahwa pattern daripada G20 ini adalah kawung. Jadi kalau kita lihat piring-piring yang didesain itu kan dikoreksi terus tuh. Dan tidak boleh ada warna, tapi bentuk kawungnya harus tampil gitu. Nah ini kan dengan sistem emboss, ada sentuhan sedikit emas. Itu memang perlu banyak koreksi yang sampai nanti kita dilaksanakan pada hari H. Oke, Pak William, ini juga jadi informasi ya buat kami karena kala itu tentu yang yang kami rasakan sebuah kesedihan sebenarnya ya ketika diinformasikan bahwa Pak William ini sempat sakit dan terkena COVID-19. Nah, kemudian di hari H itu nggak bisa in charge begitu ya, terutama di welcoming dinner. Nah, gimana nih Pak? Tentu kan koordinasinya harus ekstra ya ke tim Pak William. Bagaimana Pak William bisa menjamin bahwa koordinasi yang dilakukan ini sudah tepat, benar, dan sesuai? Semua sebelumnya sudah. Itu kan dari tanggal 10 sudah latihan terus. Oh, ada latihannya Pak? Berapa lama itu proses latihannya? Apa saja latihannya Pak? Servis dalam hal servis. Anak-anak itu kan dari anak-anak sekolah. 250 anak direkrut hanya untuk malam itu saja, untuk merekrut. Mereka itu kan belum pernah masuk dalam kancah sebesar ini. Mungkin pengalaman seumur hidup baru ini kali yang akan nggak bakal mereka alamin. Kita koordinasi dengan semua pihak untuk pelaksana ini dalam setting. Ada di situ ada Pak Wisnu Tama untuk dalam pagelarannya, timingnya, timeline daripada kapan makanan yang keluar, kapan tamu datang, kapan sajian dengan koordinasi sajian kesenian masuk pada level mana, dan juga yang paling penting ketentuan daripada pemerintah berapa lama makannya. Saya selalu menyiapkan itu makanannya 4 course, tapi kalau begitu waktunya diperpendek, kemarin itu tinggal 3 course disajikannya. Semua itu kolaborasi dari semua pihak. Oke, Pak William, apakah tim Pak William ini juga melibatkan chef dari luar negeri, Pak? Yang ada di luar negeri itu karena chef-chef Prancis di Kempinski Hotel. Oh, oke. Jadi memang ada kerjasama dengan Kempinski itu ya, Pak ya? Ya memang karena pelaksanaannya di Kempinski. Jadi konsep saya bawa ke sana, rasa tim kita masuk untuk memberikan pengarahan rasa. Setelah itu mereka merancang pola sajinya bagaimana sesuai dengan teknis yang mereka mumpuni. Oke, Pak William, adakah menu yang paling unik yang kemudian menjadi hal yang paling disukai oleh pemimpin negara atau delegasi yang hadir di KTT G20? Begini ya, hal seperti ini adalah suatu totaliter produk, jadi nggak bisa dari makanan, nggak bisa sajian. Jadi suksesnya ini bukan karena makanan, bukan karena kesenian, tapi keseluruhannya. Pola mengkoordinasi segala pihak, dari keamanan, bagaimana mengatur keamanan. Kapan beliau-beliau ini datang sampai di tempat, itu dihitung per menit waktunya. Jadi
rangkuman ini adalah satu, bahwa semua kepala negara itu lihatnya sangat appreciate apa yang ditampilkan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Iya, tentu. Kita juga melihatnya sangat membanggakan sekali, Pak. Terutama kami juga ingin mengucapkan profisiat juga untuk Bapak. Kemarin sukses untuk mempersiapkan hidangan di G20 ini. Jadi kalau kita ngobrolin soal awal mula Pak William ini ditunjuk, itu siapa Pak yang hubungin dari pihak kepresidenan? Dari Setnek. Dari Setnek. Itu di bulan? Iya. Februari. Oh, berarti di Februari setelah itu langsung kerja. Adakah Pak suka duka dari atau cerita suka duka ketika Bapak ini menjadi person in charge dalam ini menyiapkan menu semuanya untuk puncak KTT G20? Terus terang saja, saya bukan ini kali involved di acara seperti ini. Tapi memang buat saya yang paling mencekam itu adalah situasi politik saat ini. Beritanya macam-macam, siapa yang akan datang, entar si A nggak datang, Presiden Putin nggak datang, Presiden Amerika. Dan hal itu juga mengenai security. Yang lain saya rasa semua wajar-wajar aja dan sangat kooperatif kerjasama antara dari pihak Seknek, Kemlu, dan pihak-pihak yang ikut di dalam perhelatan ini, dari hotel, dari catering, dari daily service, bahkan Pak Wisnu Tama yang hasilnya luar biasa, sajian kesenian Indonesia. Oke, Pak William, ini sekedar pertanyaan menggelitik ya, percayakah atau setujukah Pak William dengan pernyataan bahwa disajikannya menu budaya kuliner ini bisa berpengaruh untuk bagaimana situasi dunia perpolitikan dalam negeri? Saya itu selalu percaya lewat budaya kuliner kita berteman. Kita membina pertemanan yang akrab. Oke, totally agree Pak dengan Anda. Baik, terima kasih Pak William sudah berbagi informasi tentang sidebar, bagaimana suka duka, kesulitan dalam menghadapi atau dalam mempersiapkan desain menu utama di KTT G20. Sehat selalu Pak William, ditunggu nanti menu-menu yang lebih bergairah lagi, yang lebih menceritakan tentang Nusantara dan tentu membanggakan seluruh masyarakat Indonesia. Sehat selalu Pak William, sampai jumpa lain waktu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.